saya Indah Periwati Silitonga. Saya jurusan budidaya perairan dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan MATLAB yang dibimbing oleh Pak Ronald Mangasih Hutauruk. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, kita akan melanjutkan tugas MATLAB yang kedua dengan cara kita memilih aplikasi MATLAB. Kita mengetik QIDE, kita enter, kemudian kita memilih Create New, kemudian kita OK kan, dan akan muncul lembar kerja seperti ini. Kita perbesar, kemudian kita tarik. Setelah kita tarik, kita akan membuat kolom kerja kita dengan cara kita memilih static text, kita tarik. Di dalam static text ini kita akan membuat data diri kita terlebih dahulu dengan cara double klik pada inspektor ini. Kita akan memilih string, kemudian kita ubah yaitu tugas fisika MATLAB 2, nama name, jurusan, kemudian kita OK kan. Selanjutnya kita akan membuat kolom baru dengan memilih static text. Pada kolom ini kita akan membuat nama dosen pembimbing dengan cara double klik, kita memilih string, kemudian kita ubah. Kita OK kan. Selanjutnya kita akan membuat kolom kerja soal dengan cara memilih panel, kita tarik, di dalam panel ini kita akan membuat kolom baru penempatan soal dengan cara memilih panel, kemudian kita tarik, panel ini kita ubah menjadi input dengan cara double klik, kita memilih title, kita ubah menjadi input, kita enter, kita close. Dalam input ini kita akan membuat data kolom kita, yaitu untuk penempatan soal dengan cara memilih static text, kita duplikatkan, kemudian kita akan meluruskannya dengan cara memilih Align Objects. Pada vertikal align kita memilih baris kedua, pada horizontal kita memilih align distribute baris kedua,
pada vertical distribute kita memilih baris pertama dan kita beri tanda centang pada set spacing, kemudian kita okekan. Static text yang pertama ini selanjutnya pada static text yang pertama ini kita ubah menjadi A dengan cara double klik. Kita memilih string, kita ubah menjadi A, kita enter dan kita close. Pada statistik yang kedua kita melakukan hal yang sama seperti pada statistik yang pertama, kita ubah menjadi B. Pada statistik yang ketiga, kita akan mengubahnya menjadi simbol alfa dengan cara double klik. Kita memilih vote name, kita ubah menjadi simbol. Kita enter. Selanjutnya kita memilih string, kita ubah menjadi A. Kita kita beri tanda sama dengan, kemudian kita enter. Selanjutnya kita membuat kolom penempatan angka dengan cara memilih edit. Kita tarik, kemudian kita duplikatkan, kita luruskan dengan memilih align objects, kemudian kita okekan. Pada edit text ini, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, kita akan mengubahnya menjadi angka 0 dengan cara double klik. Kita memilih string, kita ubah menjadi angka 0, kemudian kita enter dan kita close. Selanjutnya kita akan membuat kolom penempatan satuan dengan cara memilih static text. Kita tarik, kita duplikatkan, kita luruskan dengan cara memilih align objects, kemudian kita okekan. Pada statistik yang kedua, yang pertama dan yang kedua, kita akan mengubahnya menjadi satuan meter dengan cara double klik. Kita memilih string, kita ubah menjadi meter. Kita enter, kita close. Pada statistik yang ketiga, kita ubah menjadi satuan derajat dengan cara double klik. Kita memilih string, kita ubah menjadi satuan derajat. Kita enter, kemudian kita close. Untuk selanjutnya kita akan membuat kolom baru, yaitu lembar kerja output, dengan cara memilih panel, kita tarik, panel ini kita ubah menjadi output dengan cara double klik. Kita pilih title, kita ubah menjadi output, enter dan close. Di dalam output ini kita akan membuat data tempat penempatan soal dengan cara memilih static text. Kita tarik, kemudian kita duplikatkan, kita luruskan,
kita luruskan dengan menggunakan Align Objects, kemudian kita okekan. Pada static text yang pertama, kita akan mengubahnya menjadi C. Kita double klik, kita memilih string, kita ubah menjadi C. Sama dengan enter. Kita close. Pada static text yang kedua, kita akan mengubahnya menjadi simbol gamma dengan cara double klik. Pada font name, kita ubah menjadi simbol. Kita enter. Kemudian pada string, kita ubah menjadi huruf G. Sama dengan enter. Pada static text ketiga, kita ubah menjadi B. Double klik, kita memilih string, kita ubah menjadi B, sama dengan enter dan close. Selanjutnya, untuk pembuatan data angka, kita memilih edit text dengan cara kita tarik, kita duplikatkan, kita luruskan melalui Align Object, kemudian kita okekan. Edit text yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga kita ubah menjadi angka 0 dengan cara double klik, kita pilih string, kita ubah menjadi angka 0, kemudian kita enter, kita close. Selanjutnya kita akan membuat penempatan satuan dengan memilih static text, kemudian kita tarik, kita duplikatkan, kita luruskan menggunakan Align Objects, kemudian kita okekan. Nah, pada static text yang pertama dan yang kedua, kita ubah menjadi satuan meter dengan cara double klik, kita pilih string, kita ubah menjadi meter, enter dan close. Pada static text ketiga, kita ubah menjadi satuan derajat, double klik, string, derajat, kita enter dan kita close. Selanjutnya kita membuat kolom baru untuk tempat hitung, reset, dan exit dengan cara kita pilih panel, kemudian kita tarik. Panel ini kita ubah menjadi eksekusi dengan cara double klik, kita pilih title, kita ubah menjadi eksekusi, enter dan close. Pada kolom eksekusi ini kita akan membuat penempatan hitung dengan cara memilih push button, kita duplikatkan untuk penempatan hitung, reset, dan exit. Kemudian kita luruskan dengan menggunakan Align Objects. Pada vertical align kita ubah menjadi baris kedua, dan horizontal kita memilih distribute baris pertama, kemudian kita beri tanda centang pada set spacing horizontal dan kita okekan.
push button yang pertama kita ubah menjadi hitung dengan cara double klik. Kita memilih string, kita ubah menjadi hitung, kita enter dan kita close. Lakukan yang sama pada push button kedua dan ketiga sesuai dengan data yang diminta. Untuk yang kedua kita mengubah menjadi reset. Untuk push button ketiga kita ubah menjadi exit. Karena data output, input, dan eksekusi ini masih berada dalam kolom panel ini kita ubah menjadi aturan sinus dengan cara double klik. Kita memilih title, panelnya kita ubah menjadi aturan sinus. Kita enter dan kita close. Selanjutnya kita akan membuat kolom baru, yaitu dengan memilih panel, kita tarik, di dalam panel ini kita akan membuat lembar kerja untuk penempatan soal dengan cara kita memilih panel, kemudian kita tarik, panel ini kita ubah menjadi input dengan cara kita double klik. Kita memilih title, kita ubah menjadi input, enter dan close. Di dalam input ini kita akan membuat data penempatan soal dengan cara kita memilih static text, kita tarik, kita duplikatkan, kita luruskan dengan memilih align objects. Pada vertikal kita memilih distribute baris pertama. Pada horizontal kita memilih align objects baris kedua. Kemudian kita okekan. Nah, pada static text yang pertama kita akan mengubahnya menjadi huruf A dengan cara kita double klik, kita memilih string, kita ubah menjadi A sama dengan enter dan close. Lakukan hal yang sama pada static text yang kedua dan ketiga sesuai dengan data yang diminta. Pada yang kedua kita akan mengubahnya menjadi B. Pada static text ketiga kita akan mengubahnya menjadi C.
Nah, untuk penempatan kolom angka kita akan membuat dengan cara memilih edit, kemudian kita tarik, kita duplikatkan, kita luruskan dengan memilih Design Objects, kita okekan. Edit text yang pertama, kedua, dan ketiga ini kita akan mengubahnya menjadi angka 0 dengan cara kita double klik, kita memilih string, kita ubah menjadi angka 0, kita enter dan kita close. Selanjutnya kita akan membuat penempatan kolom satuan dengan cara memilih static text, kita tarik, kita duplikatkan, kemudian kita luruskan dengan memilih Design Objects dan kita okekan. Pada static text yang pertama dan yang kedua kita ubah menjadi satuan meter dengan cara double klik, kita memilih string, kita ubah menjadi meter, enter dan close. Pada static text yang ketiga kita ubah menjadi satuan derajat, kita double klik, kita pilih string, kita ubah menjadi derajat, kita enter dan kita close. Selanjutnya kita akan membuat kolom baru, penempatan output dengan cara memilih panel, kita tarik, panel ini kita ubah menjadi output dengan cara double klik, kita pilih title, kita ubah menjadi output, kita enter dan kita close. Pada output ini kita akan membuat kolom penempatan data dengan cara memilih static text, kemudian kita tarik, kita duplikatkan, kita luruskan dengan memilih Design Objects, kemudian kita okekan. Nah, static text yang pertama ini kita ubah menjadi simbol alpha dengan cara double klik, kita memilih font name, kita ubah menjadi simbol, kita enter. Selanjutnya kita memilih string, kita ubah menjadi huruf A kecil sama dengan, kita enter dan kita close. Pada static text kedua kita akan mengubah menjadi static text kedua kita ubah menjadi simbol beta dengan cara double klik, kita memilih font name terlebih dahulu, kita ubah menjadi simbol, enter. Selanjutnya kita memilih string, kita ubah menjadi B kecil sama dengan, dan kita enter, kita close. Selanjutnya kita mengubah static text yang ketiga menjadi gamma dengan cara mengubah static text, double klik, kita memilih font name,
kita ubah menjadi simbol, enter, kemudian kita ubah string menjadi huruf G kecil sama dengan, kemudian kita enter, kita close. Selanjutnya kita akan membuat penempatan data angka dengan cara memilih edit, kemudian kita tarik, kita duplikatkan, kita luruskan, memilih Religion Objects, kemudian kita okekan. Edit teks pertama, kedua, dan ketiga kita ubah menjadi angka 0 dengan cara double klik, kita pilih string, kita ubah menjadi angka 0, enter, dan close. Selanjutnya kita akan membuat penempatan kolom satuan dengan cara memilih static text, kita tarik, kita duplikatkan, kita luruskan melalui Religion Objects, dan kita okekan. Static text yang pertama, kedua, dan ketiga kita akan mengubahnya menjadi satuan derajat dengan cara double klik, kita memilih string, kita ubah menjadi satuan derajat, kita enter, kemudian kita close. Nah, selanjutnya kita akan membuat kolom penempatan eksekusi, yaitu hitung, reset, dan exit dengan cara memilih panel, kemudian kita tarik, panel ini kita ubah menjadi eksekusi dengan cara double klik, kita pilih title, kita ubah menjadi eksekusi, kita enter, kemudian kita close. Di dalam kolom eksekusi ini kita akan membuat penempatan kolom hitung, reset, dan exit dengan cara memilih push button, kita tarik, kemudian kita duplikatkan, kita luruskan melalui Align Objects. Pada vertikal kita memilih Align baris kedua, pada horizontal kita memilih Distribute baris pertama, kemudian kita okekan. Push button yang pertama kita akan mengubah menjadi hitung dengan cara double klik, kita memilih string, kita ganti menjadi hitung, enter, dan close. Pada push button kedua kita akan mengubahnya menjadi reset dengan cara double klik, memilih string, kita ubah menjadi reset, kita enter, dan close. Push button yang ketiga kita ubah menjadi exit dengan cara double klik, kita pilih string, kita ubah menjadi exit, kemudian kita enter dan close. Selanjutnya kita akan membuat kolom baru untuk penempatan exit MATLAB dengan cara memilih push button,
kemudian kita tarik, kita ubah menjadi exit matlet, kita double klik, kita pilih string, kita ganti menjadi exit matlet. Kita enter dan kita close. Kemudian pada setiap edit input ini dan output, kita akan view callback dengan cara klik kanan, view callback, dan muncul untuk penyimpanan data. Yang pertama kita isi kemudian kita save. Setelah kita save, akan muncul hasil seperti ini. Selanjutnya untuk edit kedua, kita melakukan hal sama seperti edit yang pertama tadi. Kita klik kanan, kita milih view callback, dan hasilnya akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita melakukan hal sama pada edit yang ketiga, muncul hasil seperti ini. Kemudian untuk output atau untuk edit keempat, kita melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Selanjutnya untuk edit kelima, selanjutnya untuk edit keenam. Nah, setelah selesai kita view callback, kemudian kita memilih eksekusi, yaitu hitung, kita view callback. Setelah kita view callback, kita akan memasukkan rumus hitung, yaitu A sama dengan str2 double buka kurung get buka kurung handless titik edit 1 koma kutip pembuka string kutip penutup tutup kurung 2 kali, kemudian titik koma, enter. B sama dengan str2 double buka kurung get buka kurung handless titik edit 2 koma kutip pembuka string kutip penutup tutup kurung 2 kali, titik koma, enter. Alpha sama dengan str2
double buka kurung get buka kurung handless kemudian titik edit 3 koma kutip pembuka string kutip penutup kemudian buka tutup kurung 2 kali titik koma enter beta sama dengan sin buka kurung gamma titik dikali sin buka kurung alfa titik dikali 180 dibagi pi tutup kurung 2 kali titik dibagi a besar titik dikali pi per 180 titik koma enter gamma sama dengan 180 dikurang buka kurung alfa tambah beta tutup kurung titik koma enter c sama dengan a titik dikali sin buka kurung gamma titik dikali 180 titik bagi pi tutup kurung titik dibagi sin buka kurung alfa titik dikali 180 per pi tutup kurung titik koma enter set buka kurung handless titik edit 1 edit 4 koma kutip pembuka string kutip penutup kemudian koma c tutup kurung titik koma ke enter set buka kurung handless titik edit 5 koma kutip pembuka string kutip penutup koma gamma tutup kurung titik koma enter set buka kurung handless titik edit 6 koma kutip pembuka string kutip penutup koma beta
tutup kurung, titik koma, enter. Setelah rumus selesai kita ketik, maka untuk melihat hasilnya kita akan mengecek dari run, kemudian kita masukkan angka, kemudian kita hitung. Setelah muncul hasilnya seperti ini, berarti rumus yang kita gunakan adalah benar. Untuk selanjutnya, kita kembali ke lembar kerja kita, kemudian kita view callback reset dengan cara klik kanan, kita pilih view callback, selanjutnya jika sudah tampil hasil seperti ini, kita masukkan rumus daripada reset, yaitu set buka kurung ls titik edit 1 koma kutip pembuka string kutip penutup koma 0 tutup kurung titik koma, enter. Set buka kurung handless titik edit 2 koma kutip pembuka string kutip penutup koma 0 tutup kurung, enter. Set buka kurung handless titik edit 3 koma kutip pembuka string kutip penutup koma 0 tutup kurung titik koma, enter. Set buka kurung handless titik edit 4 koma kutip pembuka string kutip penutup koma 0 tutup kurung kutip titik koma, enter. Selanjutnya kita masukkan set buka kurung handless titik edit 5 koma kutip pembuka string kutip penutup koma 0 tutup kurung titik koma, enter. Set buka kurung handless titik edit 6 koma kutip pembuka string kutip penutup koma 0 tutup kurung titik koma, kita enter. Setelah kita masukkan rumus, kita akan mengeceknya dari aplikasi run. Kita masukkan angka hitung, kemudian kita reset. Jika kembali, maka rumus yang kita gunakan adalah benar. Selanjutnya kita kembali ke lembar kerja kita. Kita akan mengerjakan exit. Kita klik kanan, kita view callback,
Kemudian kita masukkan rumus, yaitu close. Kita akan mengeceknya dari aplikasi run. Kita masukkan angka, kita hitung, kita reset, dan kita exit. Jika sudah keluar, berarti rumus yang kita masukkan adalah benar. Selanjutnya kita kembali ke lembar kerja. Kemudian untuk input yang ini atau edit ke-7, kita view callback, klik kanan, view callback, akan muncul hasil seperti ini. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada edit 8 dan 9. Selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama pada output untuk edit ke 10, 11, dan 12. Kita klik kanan, view callback. Kita lakukan pada edit ke 11. Pada edit ke-12, nah selanjutnya kita akan beralih ke hitung. Yang pertama sekali kita view callback, jika sudah muncul hasil seperti ini, maka kita akan memasukkan rumus hitung, yaitu A sama dengan str2 double buka kurung get buka kurung handless titik edit delapan koma kutip pembuka string kutip penutup tutup kurung 2 kali titik koma enter. B sama dengan str2 double buka kurung get buka kurung handless titik edit 9 koma kutip pembuka string kutip penutup tutup kurung 2 kali titik koma enter. C sama dengan str2 double tutup kurung get buka kurung handless titik edit 10 koma kutip pembuka string kutip penutup tutup kurung 2 kali titik koma enter. Alpha sama dengan equals buka kurung 2 kali B titik pangkat 2 dikurang ditambah C titik pangkat 2 dikurang A
titik pangkat 2 dikali B titik dikali C tutup kurung 2 kali titik dikali 180 titik per PI titik koma, enter. Beta sama dengan ekos buka kurung 2 kali A di titik pangkat 2 ditambah C titik pangkat 2 dikurang B titik pangkat 2 tutup kurung sebelumnya saya minta maaf pada rumus alfa. Kita menambahkan tutup kurung titik dibagi buka kurung 2 titik dikali B dan seterusnya. Kemudian kita beralih ke beta, titik dibagi buka kurung 2 titik dikali A titik dikali C tutup kurung 2 kali titik dikali 180 titik per PI titik koma, enter. Gamma sama dengan ekos buka kurung 2 kali A titik pangkat 2 ditambah B titik pangkat 2 dikurang C titik pangkat 2 titik tutup kurung titik per 2 titik dikali A titik dikali B tutup kurung 2 kali titik dikali 180 titik per PI titik koma, enter. Set buka kurung handless titik edit sebelumnya saya minta maaf untuk memperbaiki ini edit 7, ini edit 8, dan ini edit 9. Kemudian kita beralih ke rumus set buka kurung handless titik edit 10 koma kutip pembuka string kutip penutup tutup kurung 2 kali
titik kita masukkan koma, alfa, tutup kurung, titik koma, enter, set, buka kurung, handles, titik, edit, 11, koma, kutip pembuka, string, kutip penutup, koma, beta, tutup kurung, titik koma, enter, set, buka kurung, handles, titik, edit, 12, koma, kutip pembuka, string, kutip penutup, koma, gamma, tutup kurung, titik koma. Setelah kita masukkan rumus, kita akan mengeceknya dengan run. Kita masukkan angka, kemudian kita hitung. Setelah muncul hasil seperti ini, berarti rumus yang kita gunakan adalah benar. Selanjutnya kita close, kemudian kita beralih ke lembar kerja kita. Kita akan mengerjakan reset. Yang pertama sekali kita view callback, kemudian kita masukkan rumus, yaitu set, buka kurung, handles, edit, 7, koma, kutip pembuka, string, kutip penutup, koma, 0, tutup kurung, titik koma, enter, set, buka kurung, handles, titik, edit, 8, koma, kutip pembuka, string, kutip penutup, koma, 0, tutup kurung, titik koma, enter, set, buka kurung, handles, titik, edit 9, koma, kutip pembuka, string, kutip penutup, koma, 0, tutup kurung, titik koma, enter, set, buka kurung, handles, titik, edit 10, koma, kutip pembuka, string, kutip penutup, koma, 0, tutup kurung, titik koma, enter, set, buka kurung, handles, titik, edit 11, koma, kutip pembuka, string, kutip penutup, koma, 0, tutup kurung, titik koma, enter, set, buka kurung, handles, titik, edit 12, koma, kutip pembuka, string, kutip penutup, koma, 0, tutup kurung, titik koma, enter. Untuk mengecek rumus kita menggunakan run. Kita masukkan angka, kita hitung, kita reset. Jika kembali berarti rumus yang kita gunakan adalah benar. Kemudian kita close,
kita beralih ke lembar kerja. Untuk selanjutnya kita mengerjakan exit, kita klik kanan, view callback, kemudian kita masukkan rumus yaitu close. Untuk mengecek, kita beralih ke aplikasi run, kemudian kita masukkan angka, kita hitung, kita reset, dan kita exit. Jika kembali berarti rumus yang kita gunakan adalah benar. Selanjutnya kita beralih ke lembar kerja, kemudian kita akan mengerjakan exit MATLAB. Kita klik kanan, kita view callback, kemudian kita masukkan rumus yaitu quit. Kita akan mengeceknya dari aplikasi run, kemudian kita masukkan angka, kita hitung, kita reset, dan kita exit. Kemudian kita kembali ke run, kemudian kita exit MATLAB. Jika kembali berarti rumus yang kita gunakan adalah benar. Demikianlah cara penggunaan MATLAB tugas yang kedua. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih.